Halo guys, kembali lagi dalam channel Anomali. Kali ini gue sendirian dan di video kali ini gue akan bercerita mengenai HB gue yaitu Elysium. Gue akan bercerita mengenai kehidupan terakhir Ellie sebelum akhirnya dia diangkat menjadi HB gue. Karena banyak sekali value-value yang bisa kita petik sebagai manusia yang masih hidup sekarang ini. Bagaimana kisah Ellie? Stay tune terus. Jadi bagi teman-teman semua, awal-awalnya Anomali mulai itu kita pertama ketemu HB adalah Ellie. Pada awalnya gue sama Jesslyn itu kita ngebahas arwah. Biasalah setiap orang kan selalu akan nanya kayak gue diikutin siapa. Nah waktu itu gue masih menjadi dosen. Yes, Jesslyn adalah mahasiswi gue. Terus gue nanya ke Jesslyn, Jess, saya diikutin siapa gitu kan. Biasalah arwah ini, tapi gue emang jarang yang ngikutin sih. Jadi most of the time di kelas itu Jesslyn bilang gak banyak yang ngikutin. Sampai suatu titik ada satu gitu loh. Bentuknya seperti arwah, tapi kok energinya lain. Nah, disitulah titik awal Anomali baru tahu bahwa itulah yang namanya higher being. Itu pun kami belum tahu bahwa itu yang namanya HB. Kami hanya tahu bahwa itu entitas yang berupa human, tapi energinya sangat amat lain dengan human. Kami tidak bisa menjelaskannya. Kami baru tahu itu HB setelah minggu-minggu kemudian. Lalu gue memulailah conversation pertama dengan Ellie, yang obviously gue tanya dulu, siapa engkau, siapa namamu? Dia menjawab Elysium. Jadi yang teman-teman sering dengar Ellie itu nama lengkapnya adalah Elysium. Gue nanya Jesslyn kayak, Jess, perawakannya Ellie gimana, Elysium ini? Dia mengenakan jaket cyberpunk berwarna kuning, ada nuansa-nuansa metalnya. Orangnya tinggi, besar, dan kelihatan sekali perawakannya bahwa dia bukan Asian. Sepertinya dia daerah Western, entah Eropa, entah Amerika. Yang jelas itu bukan Asian. Nah gue yang gak bisa lihat, sampai sekarang pun gue juga hanya ngelihat berdasarkan energi. Gue coba menerawang energi Ellie kan. Jadi gue sebisa mungkin pakai energi gue dan istilahnya kayak sonar menembakkan supaya gue tahu bagaimana sih perawakan Ellie. Dan terbersitlah sedikit-sedikit bahwa Ellie itu seperti apa. Emang ganteng sih guys. Emang ganteng dan keren banget. Beda banget sama anak didiknya dia. Gue gak bilang gue jelek loh, enak aja. Tapi ya gue definitely bukan orang paling ganteng sih. Gue nanya sama Ellie, sebenarnya engkau tuh siapa? Apakah engkau tuh nenek moyangku? Atau engkau anggota keluargaku gitu? Ellie menjawab, bukan. Aku bukanlah nenek moyangmu atau anggota keluargamu. Aku ditugaskan untuk membantumu. Hanya itu saja kalimat-kalimat awal. Gue pada saat itu belum ngerti itu yang namanya HB, belum ngerti. Anyway, Jesslyn lagi di belakang layar tadi tuh, Jesslyn di belakang layar. Keris tadi bilang, tuh suaranya, hai Jess, hai. Keris barusan bilang, setiap HB selalu memasuki ruang hati anak didiknya dengan sangat amat halus. Kita tidak akan pernah merasakannya dengan terang-terangan. Itulah cara kerja HB. Nah, nama Elysium sendiri ini bukan nama film ya guys ya. Memang ada tuh yang Matt Damon, bukan ya. Tapi nama Elysium sendiri gue curiga itu bukan nama asli. Dan gue tanya, loh Kak Ellie gitu kan, itu nama aslimu bukan? Batin gue ada ngasih tahu bahwa kok namanya bukan nama human. Ya kan Jess ya? Jesslyn masih di belakang layar. Because kapan kita pernah mendengar nama Elysium? Even apa ya, orang Western atau gue nggak pernah sih dengar nama Elysium gitu loh. Kalau nama Willy, Jesslyn, Aileen, nah banyak itu guys. Tapi nama Elysium jarang. Terus gue tanya sama Ellie, itu apa nama sebenarnya siapa? Ellie nggak bersedia menjawab. Ellie hanya bilang, Elysium itu adalah sebuah tempat yang aku harap kamu tuh Willy maksudnya, akan menuju ke sana setelah kamu meninggal. Lalu gue Google dong guys, Elysium tuh apa? Dan ternyata gue kaget. Gue dan Jesslyn belum pernah sedikit pun tahu Elysium tuh apa. Ya kan Jess? Gak pernah tahu. Nah, lalu gue Google Elysium tuh apa. Ternyata artinya Elysium adalah tempat afterlife yang nyaman, yang indah, tempat peristirahatan. Gue baru tahu itu artinya. Dan I swear, gue gak pernah Google Elysium itu sebelumnya. Jesslyn pun tidak pernah. Nama Ellie itu langsung saja mengudara dan masuk ke batin kita. Dan setelah gue Google again, gue ulangin ya,
I swear to God, gue nggak pernah tahu kata Elysium, nggak tahu. Actually, the only kata Matt Damon Elysium itu gue tahu film, ya kan Jess ya. Nah, gue baca ini arti Elysium di bahasa Indonesia. Sumbernya adalah dari webartidefinisi.com. Elysium adalah suatu tempat yang tinggi dan penuh dengan fasilitas dan harapan-harapan manusia. Kedua, Elysium dalam mitologi Yunani, Elysian, adalah salah satu lokasi di dunia bawah. Padang Elysian atau dataran Elysian adalah tempat untuk roh para pahlawan dan orang suci. Gue jauh ya dari pahlawan dan orang suci, tapi the idea bahwa Elysium itu adalah tempat suci, itu saja sudah suatu kehormatan guys. Dan yang terakhir, Elysium sendiri artinya surga. Ellie hingga detik ini tidak pernah sampai satu kali pun menyebut nama aslinya di depan gue. Padahal gue anak didiknya sendiri. I guess seperti yang kami katakan di video kami sebelumnya, bahwa HB lebih senang jika kita sebagai anak didiknya menempuh jalan yang lebih spiritual, lebih konstruktif, dan lebih murni untuk kemajuan batin kita. Oke guys, sekarang kita cerita mengenai hidup terakhir Ellie sebelum menjadi HB. Hidup Ellie yang terakhir sebelum dia menjadi HB adalah dia menjadi prajurit Jerman pada masa Perang Dunia II. Yes, di mana Hitler masih ada. Masa kecil Ellie dimulai dari ketika dia sering bermain sepak bola. Lalu dia sering terjatuh dan dia luka. Dia cerita betul ke kami Anomali bahwa ayahnya sering mengobati luka Ellie dengan penuh kasih, dibalut dengan perban. Dari situlah titik awalnya Ellie tahu bagaimana cara mengobati luka di medan. Di medan tuh maksudnya bukan medan perang, di medan laga, baik lagi bertarung atau berolahraga. Yang penting intinya di luar gitu. Itulah titik awalnya Ellie mulai tertarik pada dunia medis. Seiring berjalannya waktu, Ellie bilang juga ke gue bahwa lama-lama aku mulai belajar, Willy, bagaimana cara membalut diriku sendiri dan diri orang lain. Awal-awalnya balutanku jelek sekali ya, biasalah namanya orang baru mulai ngebalut perban dan itu jelek. Lama-lama dia terlatih dan masuklah dia, Ellie join ke dalam militer Jerman. Di dalam militer Jerman itu sebenarnya Ellie sempat melewati pelatihan-pelatihan dasar tentara Jerman. Jadi seperti menembak ataupun latihan fisik yang keras itu, I guess dimanapun tentara harus melewati basic harus melewati basic pelatihan itu. Namun Ellie memutuskan untuk dia masuk ke dalam divisi medik, yaitu itu loh guys, kalau kalian lihat film Saving Private Ryan ada medik ataupun film perang lain yang selalu ada tanda tambahinya itu kan, nah itu maksudnya medik di dalam perang atau medical officer, itu istilah kerennya. Ellie juga mengatakan ke gue bahwa di Jerman itu, gue gak tahu di negara lain ya, tapi dari cerita Ellie, pendidikan militernya itu dikhususkan. Jadi setelah selesai dari tingkat dasar, mereka langsung dikhususkan di divisi tertentu. Dalam hal ini Ellie adalah medik. Ya gue gak tahu ya, mungkin ada divisi penembak jitu mungkin, atau divisi bomber, atau itu gue gak tahu ya, gue gak mendalami. Tapi kebetulan divisi Ellie adalah medik. Dan Ellie cerita justru karena divisi pembagian yang sangat khusus itulah, makanya Jerman menjadi salah satu tentara terkuat pada masa itu. By the way guys, kalau lagi cerita Ellie atau cerita mengenai HB tuh kadang-kadang kita dan teman-teman netizen semuanya, I do believe kalian bisa merasakan HB kita masing-masing. In this case, gue ketika waktu ngobrol sama Ellie, nanya kisah hidupnya, gue bisa ngeliat guys vision bahwa seragam Ellie itu, seragam medik itu persis seperti yang di Google. Kalau kita Google seragam Jerman medik, warna coklat hijau-hijau, ya agak susah sih warnanya, tapi ya kalian bisa Google sendirilah. Tapi ada vision bahwa Ellie tuh sangat suka dengan gesekan kainnya, seakan-akan kainnya tuh nggak tahu bahan apa, Ellie tuh suka gesekan kayak segitu loh, kayak enak gitu loh, dingin. Dan ternyata gue baru tahu, Ellie bilang begini, seragam tentara Jerman ya, dibuat agar mudah sobek. Kenapa mudah sobek? Karena untuk mengobati prajurit yang luka dengan gampang. I mean imagine guys, kalau di medan perang ya, yang perang
ada luka gitu, terus lu mau nutupin luka pakai kain gimana coba? Kan nggak mungkin dong prajurit bawa-bawa kain setumpuk, senapan aja udah berapa kilogram, ada kali satu orang bawa 13 kilogram, apalagi Perang Dunia II itu kan teknologinya belum seperti sekarang, jadi mungkin beban yang sekarang cuma 10 kilo, zaman dulu banyakkan besi, metal sehingga lebih berat dari zaman sekarang. Nah, itu Eli mengatakan bahwa seragamnya itu gampang disobek sehingga untuk wrap gitu lalu untuk ngobatin injured officers seperti itu. Oh ya guys, kalau kalian lihat seperti di film-film itu ya, ada morfin, ada adrenalin, itu beneran ada di perang dunia waktu itu. In this case, Eli bawa semuanya dalam kotak kecil. Jadi ketika ada prajurit yang terluka, Eli dengan spontan langsung ngambil morfin, tep, ditaruh diinjekkan ke badannya supaya dia mampu bertahan melewati waktu-waktu kritis ke titik pertolongan terdekat. Seperti itu. Itulah gunanya morfin. Dan dosisnya pun disesuaikan. Adrenalin sendiri itu untuk memicu supaya yang terluka tersebut dia menjadi awake, sadar, dan terjaga. Itu bahasa gampangnya. Terjaga untuk, tadi gue bilang itu, lari ke poin pertolongan terdekat. Itu tujuannya untuk sampai situ aja sebenarnya. Tapi dosisnya kecil. Begitu sampai titik pertolongan terdekat, entah tenda atau apapun, barulah ditreatment dengan proper, pakai alkohol dan yang lain-lain. Karena di tempat medan perang seperti itu sangat susah mencari, ya guys, bayangin aja nyari pisau bedah di mana gitu pas lagi terluka tertembak kan. Jadi morfin dan adrenalin itu sebenarnya adalah bentuk pertolongan pertama hingga sampai titik pertolongan yang proper terdekat, entah di pos mana, itu fungsinya. Itu kata Eli. Lalu gue pernah nanya dong guys sama Eli, Kak Eli, sebenarnya tipe-tipe korban yang seperti apa sih yang masih bisa diobati atau yang langsung harus terpaksa ditinggal? Kalau di film Saving Private Ryan guys, itu kan ada yang ini priority, ini gini, ini didoain langsung di, ini film ya gitu kan. Tapi gue tanya sama Kak Eli, ada nggak yang tipe yang ini udah hopeless, ini masih bisa ditolong, ini hopeless, ini masih bisa ditolong? Dan Eli menjawab, biasanya kalau yang organnya sudah hancur, misalnya kena bom, itu sudah pasti mati punya. Itu sudah tidak bisa ditolong. Tetapi kalau yang biasanya kena luka tembak, yang masih bisa dijahit, ataupun luka-luka kecil lainnya yang masih memungkinkan dia hidup, itu 99% bisa ditolong. Dan Eli juga menambahkan, kalau tertembak, kecuali di jantung itu susah. Tapi kalau di luar jantung, maksudnya selain jantung ya, itu chances itu ditolong masih sangat amat besar. Kecuali di kepala ya guys ya. Nah guys, kalau tadi kita sudah mendengar kisah Eli dari awal mulanya dia tertarik dunia medik, mulai belajar mengobati, lalu join forces di tentara Jerman dan khusus di divisi medik, lalu dia mulai mengobati di perperangan. Sekarang gue akan cerita bagaimana Eli mengobati prajurit musuh di medan perang. Jadi saking besarnya rasa kasih Eli terhadap manusia lain, Eli tuh gak pandang bulu guys. Mau prajurit Jerman ditolong, prajurit Amerika pun ditolong. Cuma dia ketika harus nolong prajurit Amerika, itu ya nggak boleh sampai ketahuan prajurit Jerman karena ntar dituduh pengkhianat dong ya dong. Jadi dia selalu melakukan itu dengan diam-diam. Pernah suatu hari ada prajurit Amerika yang mungkin sempat ditolong dengan proper sama Eli, itu digantiin dulu bajunya guys sama prajurit Jerman yang mungkin saat itu udah tewas ya atau korban, gue nggak tahu. Pokoknya ada seragam nganggur dipakein, dibawa guys ke campnya Jerman. Gelo. Terus dibilang kayak, kamu jangan ngomong apa-apa gitu. Jadi si Eli sembari treatment lukanya prajurit Amerika itu, kalau ada bos Jerman atau apalah komandannya kan pasti ngomong Jerman kan, Eli yang jawabin. Jadi seakan-akan kayak, wah ini lukanya berat banget gitu. Itu Eli semua yang melakukannya. Dan gak sekali dua kali guys, yang Eli cerita adalah yang itu tadi. Oh ya guys, by the way, Eli jago banget bahasa Inggrisnya. Gue nggak tahu dia belajar di mana ya. I guess dia kayak bilingual, multilingual. I have no idea. Tapi gue kan tanya sama Eli kayak, loh, kayak Eli, emang ketika situ nolong prajurit Amerika bisa bahasa Inggris? Iya. Tuh Eli barusan bilang lewat Jesslyn di belakang layar guys ya kan. Eli bilang bahwa pada saat itu jarang orang Jerman yang bisa berbahasa Inggris. Kalaupun bisa, ya mungkin pronunciation-nya mungkin agak susah dimengerti, gue nggak tahu. Tapi jarang kata Eli. Tapi dia bisa. Nah sehingga ketika ketemu prajurit Amerika, gue tanya dong, Kak Eli, itu gimana?
gue bisa bahasa Inggris maksudnya aku bisa bahasa Inggris. Terus Amerikanya gimana dong? Parno dong, lu jadi prajurit Amerika guys, ditolong sama yang seragamnya beda. Parno nggak lu? Parno lah. Terus orang Amerika itu, prajurit Amerika tuh nanya, "Are you American?" Dikiranya prajurit Amerikan itu sebenarnya medik American yang nyamar jadi Jerman. Kebalik cuy, itu beneran medik Jerman nolong prajurit musuh. Jadi itu suatu benang kusut yang penuh kasih. Ada juga cerita lain di mana Ellie menolong prajurit Amerika yang benar-benar, kalau teman-teman pernah nonton Fury yang dibintangi oleh Brad Pitt, kan Jerman terkenal dengan Tiger Tank-nya tuh, ya kan, lawan Amerika. Apa ya? Sherman Tanks kalau nggak salah. Please correct me if I'm wrong. I'm sorry. Tapi definitely Tiger Tank adalah milik Jerman. Itu Ellie keluar dari tank guys, terus demi nolong korban prajurit Amerika yang tergeletak. Gila nggak nekatnya? Itu bukan Jerman loh, itu prajurit Amerika ditolong sama Ellie. Kalau nggak salah waktu itu ada 3, yang 1 tidak tertolong. Ellie bilang kayak, Ellie sedih banget, yang 1 tuh tidak tertolong, yang 2 sempat tertolong. Terus gue tanya kan, abis itu gimana kak? Ya udah, pokoknya sampai mereka bisa self-sustain. Self-sustain itu artinya prajurit Amerika tuh bisa nggak pendarahan, lalu nyari titik pertolongan terdekat, terus ditinggal. Coba itu gelo nggak guys? Ditolong cuma buat supaya sampai nggak mati, abis itu ditinggal, padahal musuh yang ditolong. Barusan gue dapat lagi dari Ellie. Ellie bilang, aku tidak bisa membawa ke tank saat itu karena terlalu banyak mata-mata seperti sniper lah, divisi-divisi lain yang kalau prajurit Amerika tersebut tadi dibawa ke Tiger Tank ya gelagatnya lain. Dan belum tentu orang satu tanknya Ellie, ini siapa nih, apaan lu bawa apaan nih gitu kan. Suatu saat, ini sudah mendekati masa akhir hidup Ellie pada saat itu. Dengan perbuatan Ellie yang sangat amat nekat ini, baik menolong Jerman sendiri ataupun Amerika, sudah pasti kita bisa menduga tidak mungkin dia bertahan terus-terusan. Hanya masalah waktu saja sampai Ellie ketahuan oleh pihak Jerman sendiri, dan mungkin pihak Jerman sendiri pun bisa menindak tegas Ellie. Dan akhirnya saat itu pun terjadi. Suatu ketika Ellie sedang menolong prajurit Amerika seperti biasa. Biasanya Ellie selalu penuh perhitungan dan akurat dan teliti. Jadi ketika dia menolong prajurit Amerika, prajurit Jerman tidak lihat. Aku tidak tahu ya guys ya bagaimana Ellie menolongnya, apakah lewat diselimutin dengan seragam Jerman. Tapi Ellie always find a way untuk menolong prajurit Amerika dengan cara yang tidak ketahuan oleh prajurit Jerman. Tetapi mungkin hari itu adalah hari sialnya Ellie. Ellie menolong kalau nggak salah 2 orang prajurit Amerika. Dia terlihat oleh rekan prajurit Jermannya sendiri. Dan yang melihat Ellie menolong bukanlah tank ataupun helikopter ataupun infanteri guys. Infanteri yang bawa senapan yang berjalan. Infanteri itu kan unit berjalan. Dia tahu Ellie menolong prajurit Amerika. Ellie langsung dituduh berkhianat. Teriak gitu dalam bahasa Jerman, pengkhianat seperti itu. Lalu infanteri tersebut langsung menembakkan senapan mesin ke Ellie. Ellie tertembak dari belakang, daerah punggung sini, tembus ke bagian depan. Ellie pun meninggal pada saat itu, on the spot. Dan prajurit Amerikanya pun juga tidak hidup. Itu adalah masa akhir dari hidup Ellie. Dan setiap kali gue cerita ini, gue pun susah nahan air mata sebenarnya. Tapi ya, itulah cerita yang sesungguhnya terjadi bagi Ellie, HB gue sendiri. Ya, gue percaya cerita Ellie ini bukanlah cerita yang sangat kelam, tetapi banyak dari HB-HB lain yang anomali kenal. Kisah hidup terakhirnya sebelum menjadi HB itu, mereka melewati penderitaan yang cukup signifikan. That's why mereka adalah HB guys. Sebagai penutup guys, gue pernah nanya sama Ellie bahwa, Kak Ellie, dari sekian banyak prajurit Amerika yang engkau tolong itu, bukan prajurit Jerman ya, dari prajurit Amerika yang kakak tolong, ada nggak yang jadi teman baik? Karena kan kita sering dengar kan guys di YouTube, prajurit dulunya musuh dan musuh sekarang menjadi teman, itu sudah sering dengar kan. Nah gue pengen mastiin sendiri, itu terjadi juga nggak sama kakak gue yang tersayang itu. Jadi Ellie menjawab, biasanya sih mereka sudah pulang lagi ke negaranya masing-masing dan perjumpaannya tuh hanya singkat saja. Ini kata Ellie, aku hanya menolong sebisa mungkin, sebanyak mungkin jiwa yang bisa aku tolong. Karena aku tahu mereka adalah bagian dari Tuhan juga. Itu perkara mereka mengingatku atau tidak,
aku tidak memikirkannya. Yang penting bagiku adalah mereka selamat. Aduh, pengen nangis. Itu Ellie langsung sih tadi. Tapi ada satu prajurit Amerika yang bernama James Collins. James Collins ini ditolong oleh Ellie dan dia berkata sama Ellie bahwa aku sangat berutang budi padamu, Ellie, gitu. Suatu hari aku akan mengunjungimu kembali dan membalas budimu. Ellie tersenyum. Dan ternyata alhasil Ellie gugur duluan sebelum James Collins sempat mengunjungi Ellie kembali. James Collins meninggal tahun 1984. Ellie menemui arwah James Collins dan berbincang-bincang. James Collins yang saat itu sudah menjadi arwah berkata seperti ini terhadap Ellie. Ellie, maafkan aku belum sempat mengunjungimu terakhir semenjak engkau menolongku di medan perang. Dan sekarang aku akhirnya meninggal dan belum sempat mengunjungimu. Tahu guys apa yang Ellie jawab? Ellie menjawab seperti ini. Tidak apa-apa temanku. Kamu sudah membayar lunas jasaku dengan terus hidup sampai usiamu. James Collins meninggal di tahun 1984 dikarenakan sakit jantung. Dan Ellie berkata seperti ini. Itu adalah beberapa minggu sebelum kamu dilahirkan, Willy. Sekian cerita HB kali ini guys. Salah satu value dari kisah Ellie yang membuat gue sampai detik ini pun kadang terharu ketika gue menceritakannya adalah kasihnya Ellie yang luar biasa. Bagaimana dia menolong sesama manusia tanpa memandang suku, ras, agama, ataupun bahkan musuh di dalam medan perperangan. Dan gue berharap cerita gue nih bisa menginspirasi bagi teman-teman lain untuk terus-menerus mengingat HB kalian masing-masing. Jangan lupakan kehadiran mereka setiap hari. Jangan lupakan pula bahwa mereka yang menggiring jiwa kita sebelum masuk ke rahim ibu dan saat terakhir ketika kita meninggalkan badan kasar ini. Thank you for watching. Sampai jumpa pada video-video anomali berikutnya. Please click like, share, and subscribe. And bye-bye.